Hai semuanya, selamat datang kembali di Cerita Kenal Film. Dan di video kali ini, kita akan ngebahas seluruh alur cerita dari film Amus. Atau judul Koreanya adalah Heung Yo. Sebuah film yang bergenre drama romantis yang berasal dari negeri ginseng atau Korea Selatan yang tayang pada tahun 2012 silam. Film ini menceritakan seorang penulis sastra ternama yang berusia 70 tahun terlibat cinta dengan seorang gadis remaja berusia 17 tahun. Namun rasa cintanya itu dapat menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang penulis ternama. Film ini nggak banyak mengandung adegan dewasanya, cuma hanya ada 3 scene saja. Sosok wanita di film ini diperankan oleh Kim Hye-hoon. Yang pecinta drama Korea pasti tahu lah ya orang ini. Film ini dibuka dengan memperlihatkan tokoh utamanya yang bernama Lee Kyuk-yo. Ia adalah seorang dosen sekaligus sastrawan senior yang ternama dan sangat dihormati di sana. Saat di depan cermin sambil melepas kolor dan juga bajunya, ia memperhatikan dirinya yang sudah tua dan sangat kesepian. Ia juga sempat memandangi titiknya dengan tatapan datar, seolah-olah berpikir kalau kelaminnya itu nggak ada gunanya sama sekali selain buat kencing. Gue juga setelah nonton film ini, kagak tahu sih si penulis ternama ini statusnya single parent atau ditinggal mati istrinya, atau bercerai atau ditinggal anak dan istrinya. Soalnya film ini hanya dikisahkan tinggal seorang diri di sebuah rumah. Di usianya yang sudah sangat renta, ia juga menyadari bahwa dirinya tidak seperti dulu lagi, sehingga membutuhkan seorang yang dapat membantunya dan tidak bukan adalah muridnya sendiri. Ia bernama Si Jiwo, yang juga sekarang penulis baru, dan ia juga merupakan mahasiswanya si Opale waktu dulu. Dan kelihatannya si Jiwo ini sangat menghormatinya sebagai guru dan sebagai orang figur ayah. Ia juga sangat perhatian kepada hasil lab ini. Mulai dari sarapan, nyuciin baju, bersihin rumah, pokoknya semuanya dah ia lakuin. Diketahui juga, hidup si Jiwo ini juga sama-sama kesepian. Namun hal ini merupakan pengabdian si Jiwo untuk mendapatkan pengakuan dari Lee. Agar ia merasa kalau si Jiwo memang benar-benar seorang sastrawan sejati. Pada suatu hari, ketika Lee dan Jiwo pulang dari berbelanja, Lee menemukan seorang gadis remaja berseragam sekolah yang sedang tidur di kursi goyangnya. Saat si Jiwo menjatuhkan barang belanjanya, kemudian gadis itu pun terbangun dan ia bernama Han Yung Yo. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya tinggal di sekitaran daerah itu dan juga berkata, tidak sengaja masuk ke rumah ini lewat tebing di belakang. Di malam harinya, saat Jiwo dan si Le sedang mengemil sambil ngobrol tentang tulisan novelnya, si Jiwo mengatakan bertemu lagi dengan si Eun. Dan dia bilang kalau si Eun ini ingin bekerja di rumahnya sebagai seorang pembantu untuk mengisi separuh waktunya sepulang sekolah. Lee dengan santuinya bersedia menerima Eun untuk bekerja di rumahnya sebagai seorang pembantu. Dan pada keesokan harinya, Eun sudah mulai mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dari mulai ngepel lantai, membersihkan ruangan, dan menyiapkan makanan. Pokoknya si Eun ini mulai hari itu sering datang ke rumah Le buat gantiin si Jiwo yang suka beres-beres di rumahnya. Pada suatu malam, yang sedang diguyur hujan deras, Eun tiba-tiba datang ke rumah Le. Eun mengatakan ingin menginap di rumah Le malam ini. Saat Le tidak sengaja melihat pipi Eun yang memar kayak habis digambar. Ia kemudian menanyakannya, dan Eun mengatakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan orang tuanya. Le akhirnya mengizinkan Eun untuk bermalam dan menyuruhnya mengganti pakaian terlebih dahulu yang basah. Le pun menyuruhnya Eun untuk tidur di sofa. Namun pada keesokan harinya, saat Le terbangun, ia melihat gundukan di dalam selimutnya dan perlahan mengintipnya. Ternyata itu adalah Eun yang tidur di atas pahanya. Gue pas di sini sih ngira kalau dia nyepong titiknya. Gila sih. Le kemudian melihat tubuh Eun dan juga melihat tato di dadanya dekat tetenya. Saat itu juga Le mendengar suara mobil yang datang dan kemudian melihatnya. Setelah melihat kalau itu adalah si Jiwo, Le bergegas keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat ruang kerjanya. Saat itu juga Jiwo memasuki rumah Le. Ia kemudian kaget
melihat si Iwan ini telah keluar dari kamarnya si Le. Dari sinilah si Jiwo ini mulai berpikiran yang enggak-enggak terhadap si Iwan dan gurunya. Setelah itu, Jiwo bertemu dengan Le dan mengatakan untuk berjaga jarak dan Iwan karena dia masih anak SMA. Pada keesokan harinya, saat si Le sedang mencuci mobilnya, ia mendengar suara teriakan dari jauh yang ternyata itu adalah si Iwan. Iwan kemudian mengajak si Le untuk membuat sebuah tato di dadanya seperti milik si Iwan. Saat setelah berada di rumah Le, sempat menolak untuk membuat tato tersebut. Namun Iwan membujuknya terus-menerus. Dan pada akhirnya, Le ini pun mau. Di saat Iwan sedang membuat tatonya, Le yang saat itu pikirannya omes karena kepalanya di bawah tetenya Iwan. Dan dia pun menghayalkan sesuatu di mana ia menjadi muda lagi dan sedang bersama Iwan berlarian ke sana kemari dan tertawa. Anjay. Setelah membuatkan tato di dada si Le kemudian bergegas untuk pergi ke tempat ruangan kerjanya. Ia kemudian langsung menulis sebuah cerita. Dan cerita tersebut tentang hayalan dirinya tentang si Iwan. Di sisi lain, terlihat Jiwo yang sedang stres karena tak kunjung selesai menuliskan cerita novelnya. Dan kemudian, Jiwo menelpon Eun untuk datang ke apartemennya. Ia berpura-pura minta tolong untuk bawain obat ke apartemennya. Dan itu cuma pancingan agar Eun bersedia datang. Setelah Eun datang, si Jiwo langsung marahi si Eun habis-habisan dan mengatakan untuk menjauhi Lee dan jangan mengganggunya lagi. Karena si Jiwo ini telah menganggap Eun yang telah mengotori kesucian Lee yang sangat dihormati itu. Tetapi Eun memberikan hal ini bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dengan sang penulis tersebut. Dan dia mengatakan bahwa dirinya senang tentang pertemuannya dengan si Lee dan juga si Jiwo ini. Dan Jiwo juga kepancing sangenya karena tak sengaja melihat tato di dada dekat tetenya si Eun ini. Pada keesokan harinya, Eun dan Jiwo berada di rumah Lee. Terlihat si Eun ini sedang membereskan dan akan memindahkan lemari kecil yang berada di rumah itu. Namun, si Jiwo ini mendekatinya untuk bercanda-canda dan menyebabkan lemari itu jatuh dan terbuka. Saat itu juga, Jiwo juga melihat ada sebuah tulisan yang disimpan di dalam lemari itu. Tulisan itu adalah sebuah tulisan yang baru saja Lee buat tentang si Eun. Pada malam harinya, Jiwo melihat lagi tentang tulisan tersebut untuk dia baca keseluruhan. Saat selesai membacanya, Jiwo kemudian menjadi terharu karena isi tulisan tersebut sangatlah indah. Beberapa hari kemudian, ada seseorang yang datang ke rumah Lee untuk mencari si Jiwo. Orang itu juga mengatakan kepada Lee bahwa muridnya itu telah membuat tulisan yang sangat indah, yang dimana mereka telah membuat kopian tulisan itu sebanyak 870 ribuan kopi yang telah diedarkan untuk dijual dan buku novelnya berjudul Eungyo. Mendengar hal itu, kemudian Lee kaget dan segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengecek tulisannya yang ia simpan di sebuah lemari. Namun, setelah melihat tulisan tersebut, ternyata tulisan itu masih ada. Setelah itu, Lee mendatangi sebuah toko buku untuk membaca tulisan yang dibuat oleh Jiwo. Saat membacanya, ia kemudian kaget karena tulisan tersebut adalah tulisan yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, saat si Jiwo datang ke rumah Lee dan terlihat wajah Lee yang sangat kecewa karena si Jiwo mengambil tulisannya tanpa izin. Jiwo juga melihat bahwa bukunya sudah dibaca oleh si Lee. Lee kemudian marah-marah kepada muridnya itu karena sebenarnya Lee membuat tulisan itu hanya untuk dirinya sendiri. Lee yang mendengar kata skandal dari muridnya itu, ia kemudian marah kepada Jiwo untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Lee juga sempat mencambuk si Jiwo ini saat mau menaparnya lagi. Ternyata si Eun juga berada di sana dan melihatnya. Eun kemudian pergi lagi karena telah melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian-kejadian itu, Lee tidak lagi didatangi oleh si Jiwo dan juga menggembok pintu rumahnya agar Eun juga tidak datang lagi ke rumahnya. Pada suatu ketika, di sebuah acara, Jiwo telah memenangkan penghargaan sastra atas tulisan Eungyo. Dan disitulah, Lee dengan wajah datarnya mendatangi acara tersebut untuk berpidato kepada semua orang. Ya mau bagaimana lagi bro, Jiwo dikenal dekat dengan sang penulis ternama itu. Dan semua orang berpikiran bahwa tulisan tersebut dibuat oleh Jiwo sendiri yang dibimbing oleh gurunya yaitu si Lee ini. Beberapa hari atau minggu kemudian, saat Lee sedang berada di rumahnya, si Eun pun muncul lagi dengan membawakan beberapa kantong kue dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee. Karena
Pada hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Eun juga menawarkan dirinya untuk membersihkan jendela yang sangat kotor dan tidak terurus sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan kemudian si Le pun menyetujuinya. Karena setelah kejadian itu, pada saat Jiwo dan si Le bertengkar dan disaksikan oleh si Eun ini, baik si Jiwo tidak pernah lagi mendatangi rumah Le untuk sekedar membersihkan rumahnya, dan begitu pun dengan si Eun. Ia tak kembali lagi setelah menggembok pintu rumahnya. Pada malam harinya, saat sedang merayakan ulang tahunnya Le, tiba-tiba juga Jiwo datang dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, Le tidak mengatakan apa-apa dan tidak begitu gembira. Setelah itu, Jiwo langsung bergegas lagi untuk pergi. Namun, saat itu juga, tiba-tiba Lee menahannya dan mengajak, mari bergabung. Mereka akhirnya makan makanan dan sambil minuman tuak. Saat malam semakin larut dan si Jiwo ini sudah mabuk, Le menawarkan agar si Jiwo bermalam dan tidur di ruangan kerjanya. Le kemudian menyuruh si Eun untuk pulang setelah mengantarkannya ke kamar. Setelah Le tertidur, ia kemudian terbangun lagi karena mendengar suara desahan dari seorang wanita. Le pun kemudian memeriksa semuanya dan keluar sambil naung di jendela. Ia kemudian terkejut bahwa suara desahan itu yang berasal dari tempat kerjanya. Dan suara desahan itu ternyata si Iwan dan si Jio yang sedang mantap-mantap. Setelah itu Le merenung di dalam mobilnya dan kemudian melihat Iwan yang sudah keluar dari rumahnya untuk pulang. Tiba-tiba juga si Le ini kesambat apa dengan pikiran untuk mempesin ban mobilnya si Jiwo dan melonggarkan ban mobilnya sendiri. Pada keesokan harinya, saat si Jiwo akan pulang, ia melihat ban mobilnya kempes. Lalu Jiwo kemudian bergegas mengambil mobilnya dan mengambil kunci yang berada di atas bannya untuk kemudian ia menggunakan mobilnya Le untuk pulang. Setelah dalam perjalanan pulang, mobilnya tersebut hilang kendali dan hampir saja membuat Jiwo celaka. Ia kemudian membawa mobil itu ke bengkel. Jiwo kemudian bertanya tentang apa sebabnya dan mekanik itu mengatakan bahwa seseorang telah sengaja melonggarkan ban mobil itu. Mendengar hal itu, Jiwo kemudian kaget dan menyadari bahwa Le lah yang sudah melakukan semua ini. Setelah itu Jiwo bergegas kembali ke rumah Le dengan perasaan marah bercampur sedih. Gak kepikiran sama si Jiwo ini. Dia di mana gurunya sendiri telah mencoba untuk membunuhnya. Namun karena si Jiwo ini menjalankan mobilnya dengan terburu-buru, mobilnya pun kemudian diadu dengan mobil lainnya dan mengakibatkan mobil itu masuk ke jurang dan membuat si Jiwo ini tewas. Kemudian scene berganti dengan si Iwan yang sedang berada di sekolah. Ia menerima panggilan telepon yang diketahui itu adalah si Le, di mana si Le ini memberitahu Iwan bahwa dirinya telah membunuh si Jiwo. Mendengar hal tersebut, Iwan langsung kaget dan saat pulang sekolah, ia melihat mobil yang dikendari oleh Jiwo telah diurus oleh pihak kepolisian di sebuah jurang. Keesokan harinya, Iwan datang ke toko buku untuk membaca keseluruhan tulisan si Jiwo. Setelah itu si Iwan menyadari bahwa tulisan itu cerita dirinya dengan si Le. Ia kemudian bergegas ke rumah si Le dan saat masuk rumahnya, Iwan melihat banyak sekali botol Amer dan kondisi rumah dalam keadaan yang sangat berantakan. Ia juga melihat Le yang sedang berbaring di atas kasur. Tanpa membangunkannya, Iwan kemudian mengatakan dirinya telah mengetahui tulisan itu yang menggambarkan dirinya yang begitu cantik. Iwan juga mengatakan bahwa dirinya akan tetap milik Le sambil menangis. Le pun meneteskan air mata walaupun matanya terpejam. Iwan kemudian meletakkan sebuah buket bunga di dekat Le dan mengucapkan selamat tinggal sebab dirinya takkan pernah lagi datang ke rumahnya. Saat Iwan sudah tidak lagi di dekatnya, Le pun berkata dengan lirih sambil meneteskan air mata, walau matanya pun masih saja terpejam, dan film pun tamat. Ya, kali dia mau pacaran sama kamu. Terima kasih telah menonton.